Kalau memang sekarang posisinya dibilang Solo bukan Gibran, toh pada kenyataannya sekarang Solo dipimpin Pak wali Gibran. kotanya, iya wali kotanya dipimpin oleh Mas Gibran Raka Buming Raka. Iya. Mas Gibran sendiri itu yang nilai jualnya itu Tinggi. sangat luar Sangat biasa, luar biasa, ya ya. mungkin menjadi momok atau ketakutan dari beberapa partai politik juga. Kota Solo diprediksi menjadi medan pertempuran yang panas di Jawa Tengah, khususnya di kontestasi Pilpres 2024. Terlebih dengan kehadiran Mas Gibran yang menjadi pendamping Pak Prabowo Subianto. Apakah kehadiran Mas Gibran mampu menggerus suara pemilih yang ada di kandang banteng? Sudah hadir di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo, Mas Nanang Setiawan, Sekretaris Relawan Gibran Sak Dadine. Selamat datang Mas Wawan. Selamat datang. Pripun? Sehat-sehat saja? Sore. Alhamdulillah sehat. Mas Nanang, relawan Gibran Sak Dadine, maksudnya apa ini? Mungkin bisa dijelaskan. Kenapa harus memilih relawan dengan nama Gibran Sak Dadine? Tujuannya seperti apa? Ya, oke, baik. Terima kasih, Mas. Sebelumnya selamat sore menjelang petang. Kalau kita mengacu dari segi nama Gibran Sak Dadine itu kan sebetulnya nama Gibran Sak Dadine itu kan kita pakai dari zaman pas waktu beliau Mas Gibran itu sebelum menjabat sebagai wali kota Solo. Oh, jadi sudah jauh hari sebelumnya sudah jauh hari. Memang sewaktu Mas Gibran mau naik menjadi wali kota Solo, kebetulan kita sebagai salah satu kelompok yang tergolong dari salah satu relawan Mas Gibran Raka Buming Raka, kita namai relawan kita itu Gibran Sak Dadine atau GSD kalau disebut. GSD ya. Iya. Oh, berarti itu salah satu relawan-relawan yang dulu memang sudah berjuang ketika beliau berangkat menjadi wali kota. Ya, betul. Oh, seperti itu. Siap, Mas. Jadi kalau hari ini relatif, kalau relawannya GSD ini rata-rata untuk, kalau boleh dikatakan anggota atau simpatisan ini? Simpatisan. Kalau dari relawan GSD sendiri kan lebih ke simpatisan ya Mas ya. Simpatisan. Ya, karena hampir semua yang tercakup di relawan GSD sendiri itu merupakan simpatisan yang memang kecintaannya terhadap Mas Gibran sendiri. Oh gitu. Jadi relatif masih muda-muda seperti jenengan ini juga. Ya, kebetulan kalau GSD sendiri sih sebenarnya dari segi usia memang tergolong mulai dari yang muda sampai yang nyun sewu yang sudah sepuh pun ada. Cuma memang kebetulan dari GSD sendiri didominasi oleh anak-anak muda, generasi milenial sama Gen Z itu ya, yang lagi ramai seperti itu. Baby boomers kalau sekarang disebut. Siap. Apa istilah kerennya? Gitu. Mas Nanang, ngapunten, Gibran Sak Dadine. Saya minta tanggapannya jenengan kaitannya dengan khususnya di kota Solo ya. Ada juga Solo bukan Gibran. Ini sepertinya ingin mempertegas bahwa ini loh Solo, ini loh kandang banteng. Tanggapan panjenengan dari GSD. Kalau kita menyikapi itu ya Mas ya, kalau sebenarnya itu kan kalau kita lihat bersama itu salah satu mungkin ada ya baliho yang menyebutkan dengan tagline Solo bukan Gibran. Solo bukan Gibran. Iya. Kalau itu kan sebenarnya makna konotatifnya itu kan luas sekali Mas. Dari segi Solo sendiri itu sebuah kota. Nah, itu kan kalau
kalau kita artikan, kalau kita kupas, kalau benar-benar kita kupas itu kan luas juga maknanya. Ya. Kalau diartikan kota kan memang kota Solo, bukan Gibran kan? Ya memang Solo itu memang kota, iya, nama kan? kota kan Iya. seperti itu. Solo itu memang nama kota dan apa itu kebetulan kalau memang sekarang posisinya dibilang Solo bukan Gibran, toh pada kenyataannya sekarang Solo dipimpin wali Pak Gibran. kotanya, iya wali kotanya dipimpin oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Iya. Lalu katanya dengan politik bahwa ini mempertegas bahwa ini loh kekuasaan kita. Solo itu bukan punya Gibran, artinya ada suara yang saya tadi sampaikan ke jenengan. Ini loh kandang Banteng. Padahal hari ini Mas Gibran juga menyeberang dari Banteng. Kalau seperti itu? Kalau kita menyikapi hal seperti itu sih, itu kan merupakan keyword sebenarnya propaganda juga ya Mas. Iya. Karena kalau kita bilang yang namanya kandang itu kan sebenarnya cuma apa itu? Sebenarnya cuma mohon maaf apa itu ya kalau saya kayak sikapi itu ya? Itu cuma mana konotatif aja lah, karena sebutan mau Solo itu bukan. Yang dikatakan apa itu tadi kandang Banteng. Solo sendiri kan ada juga julukan Solo kota budaya, Solo kota ramah lingkungan, Solo kota ekonomi kreatif. Iya, itu kan sebenarnya perspektif orang hanya untuk mungkin kalau menurut saya sih iya salah satu selain keyword sih bentuk ketidakpercayaan diri mungkin. Jadi mereka tidak beda ketika menghadapi Mas Gibran hari ini. Ya, kalau kita lihat fakta di lapangan memang seperti itu. Karena dengan adanya Mas Gibran sendiri mayoritas masyarakat Solo sendiri kecintaannya terhadap Mas Gibran seperti apa? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Artinya dengan kehadiran Mas Gibran ini yang ngapunten bahwa ada semacam kekhawatiran atau ketidakpercayaan diri dari mungkin kubu sebelah terhadap kehadiran Mas Gibran ini ya? Ya, mungkin seperti itu Mas. Karena kalau kita lihat apa itu, kalau kita lihat fenomena yang sekarang ya Mas ya, sekarang yang ada di di kalangan umum di masyarakat luas sendiri itu dari segi dengan adanya tagline tersebut kemarin ada beberapa media juga yang sudah menemui Mas Gibran sendiri. Betul. Dan Mas Gibran sendiri juga sudah memberikan tanggapan. Ya, saya kira juga jelas juga apa tanggapannya yang disampaikan oleh beliau kemarin. Kita kalau melihat dari apa yang disampaikan Mas Gibran sendiri kan sebenarnya itu tidak menjadi masalah kan. Tidak menjadi masalah dan mungkin tidak akan berpengaruh banyak juga terhadap mereka yang mungkin sudah dalam boleh dikatakan sudah loyal dengan Mas Gibran juga tidak masalah juga. Tidak masalah. Dengan tagline semacam itu. Ya, kita lihat kondisi yang sebenarnya aja lah. Kecintaan masyarakat terhadap Mas Gibran itu seperti apa. Ya, buktinya kemarin pas waktu naik jadi wali kota Solo sendiri, cakupan suara di kota Solo juga sangat luar biasa. Sampai 80-an% itu ya? 80-an 6% itu. Artinya ketika 86% itu apakah kalau memang ada yang mengatakan bahwa loh Mas Gibran kan dulu berangkatnya dari partai PDIP, kalau ada yang mengatakan seperti itu berarti besok bisa jadi akan berbeda menurut jenengan? Kalau kita menyikapi itu sih sebenarnya segini Mas, terutama kita dari relawan sendiri melihatnya itu karena sosok atau figurnya beliau. Figurnya Mas Gibran itu ya. Jadi tidak lepas dari keberhasilan Mas Gibran selama memimpin Solo ini. Ya, ini juga pasti yang akan dijual ke publik kan? Pasti. Kalau kita bicara untuk kepemimpinan beliau selama di Solo, ya kita bisa lihat sendiri kan. Iya. Mungkin saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar juga. Betul. Khususnya masyarakat Solo sendiri sudah bisa melihat dan merasakan ya perubahannya seperti apa. Beberapa titik prioritas yang diselesaikan Mas Gibran dan menjadi tanggung jawab beliau selama menjadi wali kota Solo sendiri kan, mulai dari banyak kan, saya contoh salah satunya Lokananta. Ya. Terus dengan aja masjid Solo Safari yang sekarang sudah seperti itu. Safari. Ada masjid. Ya, Masjid Zayed juga. Itu kan sangat luar. Kalau dari sisi pembangunan salah satu dari infrastruktur itu kan ya
prestasi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan tidak perlu berbuih-buih dalam menjelaskan kepada publik, toh publik sudah melihatnya langsung. Ya, kita melihat realitanya aja, kenyataannya. Siap. Seberapa optimis dari GSD melihat pertarungan di Pilpres ini bisa menggempur suara-suara di boleh yang tadi saya sampaikan di kandang banteng ini? Kalau dari kita sendiri optimis, bisa ini kalau optimis dalam segi apa nih Mas? Cakupan suara itu cakupan dalam, suara dalam jumlah persentase apa seperti apa ini? Ya persentase mungkin. Kalau persentase sendiri mungkin dari kita mengacu dari apa itu Pilwakot yang kemarin kemarin pun bisa mencapai 86%. Ya saya kira itu naik turunnya juga enggak signifikan. Tidak signifikan ya. Iya. Artinya tetap bisa optimis bahwa Mas Gibran tetap akan mendapatkan suara atau mendulang suara di kota Solo. Pasti itu. Bahkan bisa mungkin ya unggul dari calon yang lain. Saya meyakini itu pasti bisa. Itu, ya. Iya. Tadi jenengan sempat menyampaikan bahwa rata-rata usia relawan yang ada di GSD itu Gen Z sama milenial. Artinya ada strategi apa yang panjenengan sampaikan kepada mereka untuk bisa menggait mereka bergabung di gerbongnya panjenengan? Jadi gini Mas, apa itu kalau kita lihat secara data ya Mas ya, data yang dikeluarkan dari salah satu lembaga juga itu kan. Lembaga survei ya? Bukan lembaga survei. Bukan. Mungkin dari salah satu badan pusat statistik yang BPS ya. BPS itu pun menyebutkan kalau pada tahun 2024 ini nanti keikutsertaan pemilu mulai dari generasi Z ya Gen Z utamanya itu kan 55%. Saya terakhir membaca itu 55%. Kalau kemarin 60 suara didominasi oleh anak muda. Seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya momentum juga bagi kami untuk menyadarkan bahwa mohon maaf bukan menyadarkan tapi mengedukasi, lebih mengedukasi terhadap mereka para kaum milenial yang usianya di bawah 40 bahwa ketertarikan terhadap politik itu mungkin sekarang dulu enggak seperti sekarang tapi karena memang sekarang itu ada sosok muda yang mewakili. Ya, ada sosok muda lah, apalagi kita hidup di negara Republik Indonesia ini. Pemilihnya itu mayoritas 55% itu didominasi oleh kaum muda dan kebetulan sekarang ada sosok yang mewakili anak muda dengan zaman yang semakin berkembang. Zaman yang semakin modern. Saya kira zaman sekarang semua anak muda, entah itu mulai dari yang belum memiliki hak pilih sampai tua pun sudah ada yang namanya gadget terlebih, dan mereka itu hampir semua memiliki sosial media. Informasi sudah ada di tangan mereka ya. Informasi itu memang sudah sangat masif sekali. Masif sekali, betul sekali. Siap. Jadi lebih pada bahwa anak-anak muda itu juga berperan terhadap dunia perpolitikan hari ini. Ya, karena kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ya dengan adanya Mas Gibran menjadi sosok pemimpin nasional untuk menjadi wakil presiden pada tahun 2024 ini, itu kan merupakan contoh juga terhadap khususnya kita sebagai anak muda itu kan bahwa memang anak muda itu sangat berperan penting juga terhadap keikutsertaan membangun bangsa dan negara ini. Seperti itu. Mas Nanang jadi ngapunten. Ini kan rata-rata relawan di gerbongnya panjenengan itu masih anak-anak muda dan mungkin mereka juga pasti akan bertanya terkait dengan isu-isu yang ada dihembuskan oleh di pusat Senayan dan lain sebagainya di Jakarta. Mas Gibran ini kan berangkat dari produk anak haram konstitusi, tidak lepas dari pamannya yang ada di MK dengan Pak Jokowi. Cara panjenengan menjelaskan seperti itu kepada
relawan dan pendukung seperti apa? Jadi gini Mas, kalau kita menyikapi hal-hal semacam itu ya Mas ya, itu kan sebenarnya karena kita sendiri kan sebagai relawan, ya memang jujur memang kita waktu di lapangan juga menjumpai banyak orang kan seperti itu terkait hal-hal ataupun semacam pertanyaan yang dilontarkan seperti yang jenengan bilang tadi itu kan kalau kita kan pada prinsipnya sebenarnya menghormati hukum ataupun keputusan yang sudah berlaku. Artinya proses itu sudah berjalan ya. Proses sudah berjalan dan itu sudah ditetapkan, sudah sah juga kan. Juga sudah sah. Ya kita mau menepis itu pun itu kan sudah sesuai koridor hukum yang berlaku selama ini. Dan pada kenyataannya kan juga tetap berjalan kan, sudah ditetapkan oleh KPU juga kan, artinya memang prosesnya Mas Gibran itu memang sudah jalan dari bawah selesai kan. Sebenarnya kalau untuk gugatan beberapa gugatan yang ada di MK sendiri kan memang tidak cuma satu ataupun dua gugatan yang ada yang masuk ke MK kan seperti itu. Cuma karena memang sekarang itu memang posisinya memang Mas Gibran sendiri itu yang nilai jualnya itu tinggi, sangat luar biasa, ya mungkin menjadi momok atau ketakutan dari beberapa partai politik juga. Lebih pada ketakutan mereka terhadap figur Mas Gibran ini. Ya kurang lebih seperti itu. Ya karena kita lihat sendirilah dengan adanya Mas Gibran, dengan majunya Mas Gibran sebagai cawapres daripada Pak Prabowo Subianto itu orang melihatnya seperti apa kita tahu sendiri. Semua orang saya kira juga suka terhadap sosok beliau, apalagi beliau sosok pemimpin yang masih muda, visioner, tegas dan cekatan lah istilahnya. Ya. Apalagi dalam kemarin tudingan sebelum ada debat cawapres, Mas Gibran disebut tidak bisa bicara, hanya seperti ini, tapi setelah debat cawapres Mas Gibran bisa menyampaikan dengan seperti itu juga menjadi poin plus bahwa ini loh sebenarnya Mas Gibran itu kan kalau kita lihat secara bersama kan kemarin kan kita saksikan langsung Mas kita saksikan langsung. Sebelumnya kan menjadi omongan banyak orang yang underestimatekan beliau kan. Mas Gibran. Tapi pada kenyataannya kemarin pas waktu debat cawapres kita lihat sendiri juga apa yang disampaikan beliau itu sangat-sangat jelas sekali. Mulai dari pembangunan yang sekarang sudah berjalan, nanti kedepannya dilanjutkan, semua itu saya kira mencakup semua. Apa yang disampaikan Mas Gibran itu sangat jelas, mulai dari hilirisasi termasuk dunia teknologi sekarang itu seperti apa itu, apalagi itu beliau sangat-sangat menguasai saya kira. Artinya ini juga yang akan menjadi nilai plusnya dari Mas Gibran itu ya. Ya. Kenapa harus Mas Gibran? Kalau kita lihat ya Mas ya, sekarang gini Mas. Kalau kita lihat sosok figur Mas Gibran itu kalau tanya kenapa harus Mas Gibran, Mas Gibran itu merupakan salah satu kepala daerah daerah yang masih muda dan apa yang sudah dikerjakan beliau itu memang benar-benar nyata, benar-benar bisa dinikmati masyarakat, entah itu dari segi pembangunan ataupun tingkat elektabilitasnya atau kepercayaan masyarakat. Terlepas elektabilitasnya, memang elektabilitasnya Mas Gibran saya yakin sudah tinggi. Betul. Ya, cuma kembali lagi kita kalau melihat Kota Solo itu kan lebih maju dibandingkan dengan yang kemarin-kemarin. Kalau menurut panjenengan? Ya, kalau menurut saya pribadi sih iya, karena saya sendiri
selama tinggal di Solo benar-benar merasakan di era Mas Gibran itu pembangunannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, ya. dan apa itu ekonomi hidup, UMKM hidup. Jalan-jalan juga sudah semakin hidup sekali ya. Ya, apalagi kita lihat sendiri ya, apalagi sekarang yang menjadi salah satu pusat budaya kota Solo seperti Mangkunegaran itu direvitalisasi seperti apa kan sekarang. Setiap malam Sabtu, malam Minggu itu kan banyak kan gerilya UMKM yang ada di jalan sekitar jalan sekitar Slamet Riyadi itu kan. Jadi ekonomi sangat hidup sekali dan dinamis sekali ya pembangunan yang dilakukan Mas Gibran itu. Siap Mas. Artinya ketika dengan bermodalkan seperti itu jenengan lebih optimis dan yakin bahwa nanti Mas Gibran tetap bahkan leading di kota Solo dan Solo Raya gitu ya. Ya. Kalau kita lihat dari pengalaman beliau sih saya meyakini itu. Pasti beliau akan meraup suara yang banyak di kota Solo. Siap. Kemarin yang ramai lagi di debat capres yang ketiga, kalau panjenengan mungkin juga mengikuti itu. Ada istilahnya nangis berjamaah itu yang rame-rame di medsos. Bapak Prabowo menangis sampai ditangisi. Waduh, ada ibu-ibu, emak-emak, ada mbak-mbak juga tuh. Apakah itu juga sampai dirasakan di lingkungan di sekitar panjenengan juga di kalangan relawan-relawan? Ya, kalau kita melihat ini benar-benar dikuluti loh kemarin Pak Prabowo itu. Ya, sebenarnya gini Mas, kalau kita melihat hasil debat yang kemarin terjadi sih sebenarnya nggak etis juga kalau menurut saya. Karena ya beliau dari 3 capres yang ada di panggung debat itu kan merupakan salah satu putra terbaik bangsa juga. Bagaimanapun kan ya orang berilmu itu harus ada etika dan adabnya juga kan seperti itu. Apapun itu tetap harus menghargai kita kan juga ya. Kalau menurut kami menyikapi hal itu sih mungkin bukan kurang etis tapi memang tidak etis kan seperti itu karena yang namanya menyerang personal apalagi ya Mas itu kan bukan merupakan suatu bentuk dari visi misi yang dipaparkan oleh paslon lain kan seperti itu tujuannya diadakannya debat itu kan menyampaikan visi dan misi ya apa sih yang akan ditawarkan untuk bangsa ini ke depan ya supaya publik semua itu tahu kan seperti itu. Kalau hanya menyerang dari segi personal dari segi punya lahan personal berapa ya kalau menyerang dari segi personal sih saya kira setiap personal mempunyai kelemahan sendiri-sendiri juga dan pada kenyataannya Pak Prabowo pun enggak membalas hal itu. Tidak menyerang balik padahal mungkin punya amunisi ya pastinya. Kalaupun memang mau menyerang secara personal pun saya yakin Pak Prabowo sangat bisa. Tapi kan karena semua itu berlandaskan etika dan adab itu tadi kan ya saya kira kita lihat bersama Pak Prabowo lebih baik diam kan seperti itu. Biarkan rakyat yang menilai sendiri ya. Kalau kembalikan itu pada mereka. Ya, karena biar rakyat yang menilai, biar rakyat yang mengamati. Jadi rakyat juga yang menentukan kan seperti itu Mas. Iya, siap Mas. Mungkin kita tetap kembali ke kota Solo karena menarik sekali Mas berbicara kota Solo ini apapun itu seperti yang saya sampaikan di awal jenengan juga perso sendiri bahwa sudah selama bertahun-tahun ini bahwa kota Solo atau Jawa Tengah itu tadi kembali ke jadi kandang banteng. Artinya seberapa optimis sih panjenengan bisa menggempur kandang banteng ini dengan bermodalkan itu tadi yang jenengan sampaikan di awal. Artinya iki loh Mas Gibran itu tanggung gempur kandang banteng itu seberapa optimis di 14 Februari nanti? Kalau bicara optimisme sih kita sangat optimis Mas. Tidak terpengaruh dengan tagline Solo bukan Gibran? Oh sama sekali tidak. Kalau ya saya sampaikan di awal tadi Mas, sebenarnya itu kan merupakan bentuk word propaganda juga ya. Kalau menurut saya yang namanya Solo itu kan nama sebuah kota. Ya, kalau dikatakan Solo bukan Gibran ya
sekarang kenyataannya Solo itu wali kotanya Mas Gibran. Dan di bawah kepemimpinan beliau kota Solo sekarang menjadi apa itu ya kita bisa saksikan bersama. Iya, khususnya untuk masyarakat yang di luar kota Solo pun ketika masuk ke Solo saya yakin pasti mengalami perubahan yang sangat signifikan dan bisa dirasakan tahun-tahun sebelumnya. Saya meyakini itu. Bahwa setelah itu kelihatannya malah justru ketika fenomena Solo bukan Gibran itu malah ada beberapa organ relawan yang justru seolah-olah seperti menjamur deklarasi dukung Gibran. Apalagi terkait fenomena itu ya Mas ya. Kalau kita lihat bersama saya sempat ya kalau pas longgar buka-buka berita itu pun justru malah banyak sekali yang mendeklarasikan memberikan dukungan terhadap Mas Gibran Raka Buming Raka. Nah, kalau memang Solo dikatakan Solo bukan Gibran, pada kenyataannya banyak juga sekarang yang mendeklarasikan Mas Gibran malah berbondong-bondong saya kira. Iya, hampir tiap hari banyak sekali organ relawan yang mendeklarasikan menyatakan dukungan terhadap Mas Gibran Raka Buming Raka. Iya, artinya memang masyarakat sendirilah yang sudah memang benar-benar yang jenengan sampaikan tadi. Masyarakat memang yang menilai. Artinya ketika mereka sudah mengatakan bahwa oh ini berhasil, ini sudah terlihat, tidak akan terpengaruh. Ya kalau kita melihat itu kan memang pada kenyataannya Mas Gibran sendiri warga Solo. Dia itu orang Solo, orang yang tinggal di Solo, domisilinya di Solo. Lah dia mempunyai hajat besar yang nantinya akan menjadi wakil presiden. Lah kalau kita lihat, apalagi kita sebagai orang yang tinggal di Jawa juga khususnya di Solo, ada putra daerah yang naik menjadi pemimpin nasional, pastilah saya meyakini itu pasti didukung 100%. Iya. Pasti didukung. Terlepas dari siapa itu calonnya. Terlepas dari siapa itu pendampingnya maksudnya. Iya. Iya, kita kan melihatnya kan dari sosok Mas Gibrannya sendiri. Ya, beliau merupakan putra asli Solo yang kalau kita lihat bersama memang Solo ini kan sangat seksi ya Mas ya. Karena barometer politik juga di Indonesia kan. Di Solo itu kan memang seperti apa ya, panjenengan tahu sendiri juga. Dan gitu. Apalagi sebelumnya Presiden Republik Indonesia sendiri juga berasal dari Solo, Pak Jokowi beliau adalah ayah dari Mas Gibran Raka Buming Raka. Seperti itu. Kalau mungkin publik yang mungkin jenengan temui hari ini itu memang melihatnya mungkin ini loh, ketika nanti Pak Jokowi sudah purna, ini loh representasi dari Pak Jokowi itu masih ada di Mas Gibran itu. Adakah yang menyatakan seperti itu juga? Banyak. Saya kira banyak juga. Kalau kita menemui case-case di lapangan sih memang banyak yang merepresentasikan Mas Gibran itu Pak Jokowi. Bahkan lebih dari Pak Jokowi. Lebih dari Pak Jokowi. Iya. Bahkan lebih dari Pak Jokowi. Karena Mas Gibran sendiri orangnya saya kira lebih tegas sih ya. Ya. Lebih tegas dari Pak Jokowi ya. Siap. Mungkin matur suwun sekali dan menarik sekali Mas Wan untuk berbicara kaitannya dengan Pilpres, Mas Gibran dan lainnya. Satu hal sebelum kita menutup acara podcast pada kesempatan hari ini, saya ingin mungkin menjadikan bisa memberikan satu closing statement kaitannya dengan Solo Solo bukan Gibran dan Gibran Sakdadin itu tadi. Monggo Mas. Oke, untuk teman-teman relawan daripada Gibran Raka Buming Raka, pesan dari kami jangan sampai menjadi provokator dan jangan sampai terprovokasi. Mari kita ciptakan pemilu pada tahun 2024 ini pemilu yang damai, pemilu yang sejuk, dan fokus kita untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran. Terima kasih. Solo bukan Gibran tidak perlu ditakuti bagi relawan Gibran Sakdadin gitu ya. Matur nuwun sekali Mas Wawan, Mas Nanang atas waktunya. Sama-sama. Sudah berkenan hadir di studio Rasan-Rasan Suara Merdeka Solo. Menarik sebenarnya, tapi ya karena keterbatasan waktu mungkin lain kesempatan kita masih bisa bertemu lagi. Siap. Matur nuwun Mas atas undangannya. Nanang. Semoga sehat-sehat selalu.